يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Bapak Ustadz Haji Abdullah Muflid SAG yang ada di depan, yang tadi baca doa ya, barangkali belum tahu. Untuk riwayat pendidikan beliau tentu saja SD, SMP dan aliyah, lalu kuliah di sekolah tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Cirebon. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Sholli ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Agus TKM dan Pembina Irmas, yang saya hormati para pengurus remaja Masjid Irmasiyah Desa Kepongpongan, yang saya hormati pengurus lama, anggota lama dan anggota baru. Mudah-mudahan dengan merekrutmen anggota baru ini semoga bisa membangkitkan, menimbulkan semangat baru buat remaja-remaja yang lama, sehingga kita bisa bersama-sama untuk tumbuh kembali, bahkan lebih berkembang kembali ya, dalam rangka memajukan keagamaan di Desa Kepongpongan, lebih khusus di Masjid Hidayatul Wasilah. Salam dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, ini ada berapa banyak anggota baru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lah. Ya, siapa? Oh, ada. Yang sampai sana? 10. Iya, 10. Iya, alhamdulillah 10 anggota baru telah kita rekrut untuk bisa bergabung bersama-sama remaja masjid, bersama kami di Masjid Hidayatul Wasilah. Tentunya saya nanya dulu, apa keinginan, apa dipaksa masuk ke sini? Dipaksa enggak? Merasa terpaksa enggak? Enggak. Ada keinginan atau motivasi atau apa yang mendorong untuk ikut ke Irmas? Ya, ini dalam rangka apa ya? Menguatkan niat, meluruskan niat. Ya, meluruskan niat kita. Sebab apa? Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kita niatnya apa dulu gitu kan? Jangan sampai bisa kita pada dulu batur balah gitu. Nah, ya, kalau kita mencari teman, bagaimana cara mencari teman? Kalau kita ingin bergabung bersama-sama Irmas, bagaimana caranya? Apa yang harus kita kerjakan? Jadi mudah-mudahan keinginan adik-adik untuk bisa masuk ke Irmas ini betul-betul ingin menimba ilmu, ingin belajar, ingin sama-sama meramaikan, ingin sama-sama memakmurkan masjid. Yang paling banyak adalah kegiatan megang HP.
Nah, dengan adanya kegiatan di Irmas, saya berharap mudah-mudahan itu bisa mengurangi. Ya. Kalaupun bertambah, mari kita tambah. Kita ambil dari handphone yang kita pegang untuk ke arah yang lebih baik. Buka konten-konten, buka TikTok. TikTok juga bukan, karena TikTok itu banyak yang banyak yang menganggap TikTok negatifnya katanya. Padahal di TikTok di mana itu kita ambil yang positifnya, banyak yang baiknya. Ceramah-ceramah, kegiatan-kegiatan keagamaan juga banyak. Karena kita tidak pernah membuka, maka tidak akan muncul di situ. Ya, coba kamu buka tentang remaja masjid di mana saja, pasti akan muncul remaja masjid itu kegiatan-kegiatan apa. Ya. Kamu cari silakan ketik remaja masjid, remaja Irmas, dia juga mungkin sudah banyak nih. Kang Abidin juga sudah ada channel YouTube-nya nih. Ya, setiap kegiatan pasti masuk di YouTube, dibuka YouTube-nya. Ketika kita buka, kalau kita subscribe, nanti akan muncul selalu kita. Ya. Ya, jadi mungkin belum masuk ke TikTok aja Pak Bidinnya karena TikToknya. Nah, sekarang mungkin nanti kita masukkan ke TikTok kan gitu kan ya. Jadi kita masuk, masa senang coba YouTube, kita masuk ke YouTube, ke TikTok gitu. Nah, oleh karena itu, yuk kita sama-sama niatkan, kita luruskan niat kita. Kita niat sama-sama untuk beribadah. Sebagaimana Allah ciptakan kita manusia dan jin. Dalam Al-Quran sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan kamu semua, ya. Allah menciptakan kita semua, menciptakan jin itu untuk ibadah. Ya. Apalagi kita yang masih muda-muda juga punya kewajiban sama-sama mencari ilmu, setiap ibadah. Mencari ilmu kita ibadah. Yang namanya cari ilmu bukan hanya di sekolah saja, ya, di masyarakat, di tempat, ya, di WA banyak, ya, di TikTok, di YouTube. Kita cari ilmu bisa, ya, lebih mudah. Bahkan kitab-kitab apapun di handphone itu sudah tertera kalau kita mau mencari. Kitab-kitab yang kecil-kecil, Rafina, Sulam, kitab-kitab apa, sampai kitab yang besar pun ada. Ya. Nah, oleh itu, yuk kita sama-sama. Nih, adik-adik yang baru masuk juga yang sudah lama, yuk kita kembalikan, kita tumbuhkan semangat kita. Ya, niati kita ibadah. Masjid adalah salah satu tempat untuk ibadah. Tapi bukan hanya ibadah, wero mahdoh saja. Ya, wero mahdoh ke mahdoh, jadi ya. Yang hubungan kepada Allah juga kepada sesama manusia. Ya, memang sementara orang banyak masjid ini untuk tempat apa? Untuk ibadah, sholat, ya, ngaji, itu aja. Padahal bisa kita gunakan. Nah, seperti ini kan kita gunakan, kita niati ibadah seperti ini. Ya, kita kumpul bersama. Pertama minimal terjalin silaturahmi kita. Kita saling mengenal. Setelah kenal, ya kita akan lebih erat. Mungkin banyak ngobrol segala macam. Nah, akhirnya, yuk, kita pada saat inilah kesempatan di wadah Irmas ini. Irmas itu sebagai wadah. Ya, wadah kita untuk berkumpul, untuk belajar, untuk beribadah, untuk menuangkan keinginan-keinginan kita. Yang berharap keinginan-keinginannya kita samakan ke arah yang positif. Ya, tadi sudah sampaikan oleh Prof. Santo. Ya, yuk, tumbuhkan dulu sudah bagus Irmas ini. Ya, bahkan sampai tiap hari ada kegiatannya. Sekarang satu pun tidak ada. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan ini, yuk kita tumbuhkan kembali. Gak mesti tiap hari lah, kita tumbuh 1-2, kita terus berkembang. Ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang membutuhkan. Ya, jadi adik-adik kita niatkan, kita sama-sama kumpul untuk ibadah, untuk mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Kita niati, ya, bukan hanya untuk mainan dan kumpul-kumpul, tapi niati ibadah, niati untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu juga sama-sama ibadah. Ya, kumpul kita niat silaturahmi seperti ini, insya Allah sebagai ibadah. Nah, dalam rangka kesempatan ini, ya, mari kita juga sama-sama untuk menjadi orang-orang, untuk menjadi remaja yang bermanfaat. Ya. Seperti saya sampaikan bahwa kita itu manusia yang baik adalah orang yang banyak manfaatnya. Khairun nasi
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, pada kesempatan ini berarti adik-adik yang baru sudah mulai, berarti ada manfaatnya. Sebab saya yakin kalau tidak ada yang baru, nggak ada kegiatan seperti ini. Nah, berharap dengan muncul yang baru juga bisa tumbuh kembali kegiatan-kegiatan yang positif setelah masa lalu sudah tertumpuk mungkin. Ya, kita gali kembali, kita bangkit kembali. Ya minimal kalau seperti itu yang tadi saya sampaikan. Ya minimal azan, udah pada bisa azan juga udah azan. Ya, yang muroki, yang tugasnya ini masih belum bertambah nih, murokinya juga masih. Ya, kita mudah-mudahan dengan yang baru juga akan muncul para muroki yang baru lagi nanti. Ya, azannya ya bila pun cobalah barangkali dijadwalkan bisa yang azannya. Sebab barangkali sering kehilangan azan. Kalau saya kantor juga sering azan dewek kadang malam-malam pasti azan sih gitu kan ya. Nah itu jadi kira-kira siapa nih yang ada hari ini atau duhur tuh kemungkinan ada siapa? Nah siapa? Kita jangan mengandalkan satu marbot atau yang ada di sini, tapi kita juga siap. Ya kalau memang ada silakan. Nah, itu yang ada di sini yang biar targetnya adalah sama-sama nantinya. Ya. Saya yakin sebetulnya ada, cuma tadi panggilan kita belum terketuk. Ya. Dengan adanya masjid, dengan adanya irmas, mudah-mudahan kita panggil ini. Ya. Nah, sampai diadani malah pada Melayu gitu kan. Ya, jadi yuk kita sama-sama tumbuhkan manfaat kita, ya. Tumbuhkan hati kita untuk bisa banyak lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Ya, saya katakan bagi anggota baru ini, ada yang baru sudah mulai muncul manfaatnya untuk orang lain. Ya, oleh karenanya sekali lagi niatkan dalam hatinya, kita niat untuk bersama-sama mencari ilmu, ya, untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama bersilaturahmi, untuk bersama-sama menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Ya, sebab orang itu harus banyak bergerak. Ya. Orang itu harus banyak bergerak. Jangan diam saja di rumah. Jangan setiap hari yang dipegang HP itu kan. Jadi memang ada orang yang pegang HP juga memang tapi kan kalau kebanyakan nggak bagus. Semuanya apa saja kalau sesuatu hal yang dikerjakan selalu lebih banyak atau kebanyakan terus menerus, ya, yang tidak tahu batas kurang bagus. Orang sholat juga kalau terus nggak ada orang sholat terus. Sholat itu jarang-jarang ada kan itu kan ya. Zuhur, asar itu nggak ada yang setiap hari sholat terus itu kan. Semalam suntuk nggak ada. Ya, ada waktunya. Waktu udah membagi waktu. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk istirahat. Nah, itu ada dibagi waktunya. Ya, malam saatnya tidur ada, saatnya untuk ibadah ada. Kerja siang saatnya untuk kerja ada waktunya. Nah itu. Kalau gitu, adik-adik sekarang yang baru ini, yuk mengajak kepada sekalian, kepada anggota-anggota yang lama untuk sama-sama ya kembali menimba ilmu. Juga jangan punya anggapan saya sih bisa apa baru, yang lamanya kayak saya sudah pinter, sudah begini. Enggak, kita sama-sama ya, sama-sama walaupun waktu juga sama seperti itu. Yuk kita sama-sama. Kalau yang namanya sharing kan nggak mesti orang yang bisa, seperti orang yang sudah lama. Kadang-kadang yang baru juga ada ilmu-ilmu yang barunya. Ya. Kita harus mencari ilmu dari manapun. Ya. Jangan melihat siapa orangnya. Ya. Tapi kalau itu bagus kita ambil. Tapi yang namanya hidayah itu apa? Allah hanya akan memberikan. Coba aja orang belajar, orang ngaji. Ya, mungkin dari sana, dari sini, ya dengar nggak jauh beda. Ya, yang disampaikan hanya itu aja. Ya, hanya ibadah, suruh sholat, suruh begini, ya, suruh cari ilmu. Ya.
manfaatnya, pahalanya. Ya dari dulu mungkin juga sama seperti itu. Tapi apakah yang sudah sering kita dengar itu kita bisa melaksanakan? Sudahkah kita tergetuk? Sudahkah kita mencoba untuk melangkah? Ya, mau lebih giat? Kalau yang sudah mungkin menambah semangat, kalau yang belum mungkin memulai melakukan, ya, sudah belum? Susah dong. Memang kewajiban saya Pak Ustaz, saya itu hanya menyampaikan apa yang kita pelajari. Balik ini walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Ya, ada tugasnya yang menyampaikan. Nabi juga sama begitu. Tugasnya yang mengajak menyampaikan. Ini anggota-anggota Ilmas yang lalu menarik. Alhamdulillah sudah mengajak. Tahun kemarin aja cuma berapa kalau masalah yang barunya. Nah, sekarang sudah banyak. Kewajibannya yang menyampaikan, mengajak pada adik sekalian. Ya. Adik-adik yang mau ikut atau tidak tergantung Allah berikan hidayah atau tidak. Kalau Allah berikan hidayah, ya maka insya Allah dengan mudahnya adik-adik akan bisa masuk. Adik-adik akan bisa mengikuti. Dulu zamannya Nabi juga seperti itu. Nabi hanya mengajak. Coba Pak, Nabi berapa tahun coba? 13 tahun di Mekah. Lama hanya dapat berapa orang? Ya. Dan memang itu tugasnya. Nah, orang itu akan masuk Islam atau tidak, ya tergantung hidayah dari Allah. Ada dengan gayanya Umar bin Khattab, dengan gayanya Abu Bakar dan sebagainya, ya, sehingga dia tertarik masuk Islam. Dan yang lebih banyak adalah dengan gayanya para Nabi Muhammad SAW sendiri, ya, dengan kedermawanannya, dengan dengan ilmunya, dengan kesabarannya, ya, orang banyak akan tertarik. Maka itu kita juga yuk sama-sama, ya, kita tunjukkan kemampuan kita tunjukkan kesabaran kita tunjukkan kebaikan kita mulai dari kita. Ya. Kalau istilah Nabi ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Dan kita mulai, insya Allah orang akan mengikuti. Ya. Nah, sekarang yang saya hormati, jadi niat kembali, pasang niat, luruskan niat, kuatkan niat kita. Ya, sebab kalau niatnya nggak kuat, contoh rumah, bangunan, pondasinya nggak kuat, iya 1 tahun 2 tahun dia kokoh, ya mungkin 3 tahun sudah mulai miring, apalagi kalau sudah kena badai. Ya, tapi kalau kuat, insya Allah, karena kita hidup ini, kalau ibarat pohon itu ya, ada kata mengatakan semakin tinggi pohon maka semakin kencang anginnya. Ya, saya ulangi, semakin tinggi pohon maka semakin kencang anginnya. Iya enggak? Kamu rasakan adik-adik. Ketika ngajar layangan, kalau masih di masih endep ya, namanya, itu cari angin itu susah. Ya. Tapi kalau sudah tinggi, di dua peneman dilepas aja dan bisa itu kan. Kenapa? Anginnya sudah banyak. Ya, karena memang layangan perlu angin. Nah, angin ini kita ibaratkan apa? Kita ibaratkan halangan. Ya, kita ibaratkan sebagai ujian kita. Ya. Rumput kena anginnya sedikit bergoyangnya. Tapi kalau pohon yang tinggi, wah kelapa pohonnya, wah kalau banyak pohon, kalau musim angin kedengaran banget merasapnya suara angin itu. Tuh, angin tuh ada, tapi kelihatan nggak angin? Angin kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sifat membayar kamu aja bibitangnya, anginnya nggak kelihatan. Ya. Kita juga ikut kegiatan begini nih. Jangan dikira pasti mangkat tahun sungkan, anak-anak boleh apa, jualan baik. Nah itu sudah mulai itu anginnya masuk godaan kita. Nah, mereka dengan kitanya semangat, dengan kitanya siap, ya, apapun yang menghalangi kita, rintangan apapun akan kita hadapi. Yuk kita tetap ingin sama-sama bergabung dengan Ilmas, ya, ingin sama-sama mencari ilmu. Ya.
Jadi sekali lagi, yuk kita tumbuhkan semangat kita, cari apa? Kalau saya lebih bertanya untuk adakah manfaatnya kita ini untuk orang lain? Kamu silahkan cari di rumah kamu, ada nggak manfaatnya ya, untuk keluarga, untuk teman-teman kita, ya. Ada belum manfaatnya? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita hasilnya masuk ke sini, insya Allah tidak ada paksaan, tidak memaksa, tidak mengiming-imingi. Siapa masuk iman nanti dikasih, nggak dikasih. Sama Nabi juga ketika mengajak Islam untuk masuk Islam itu nggak dipaksa. Dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama Islam. Ya. Ketidakpaksaan ada. Kenapa Islam selalu perang? Berarti kan maksa? Bukan. Islam tuh nggak memaksa, nggak pakai kekerasan. Bisanya ada perang kenapa? Zaman dulu saya lihat perang Badar, perang Khandaq, segala macam perang. Ya, Islam nggak ngajak perang. Bisanya perang kenapa? Dia Nabi mempertahankan agamanya, mempertahankan keislamannya. Karena orang lainnya mengusik, orang lainnya akan menghancurkan kita, menghalang-halangi kita, maka kita ya siapkan. Gitu. Sama, kita juga tetap berjalan. Ada orang lain yang menghalangi, terjang bagaimana caranya? Enggak, saya mau berangkat terus. Tidak, saya mau ikut ke Imas. Ya. Nah, tadi makanya niatnya adalah bagus, niatnya baik. Ya. Kalau niatnya nanti nggak bagus, nggak baik, maka ada sedikit rintangan, maka akan tumbang. Coba aja dilihat. Ya berharap sih mudah-mudahan terus bisa berjalan terus nanti. Jangan sedikit itu berhenti. Nah ini anggota yang dulu kan begitu, pada kemana gitu kan? Ya memang punya kesibukan, nggak apa-apa. Sholat juga tadi kan makanya gitu ya. Yuk yang ada datang si bila perlu ada, gak usah malu-malu. Ya, jadi tidak ada paksaan. Kamu masuk Imas atau tidak, mudah-mudahan tidak terpaksa. Ya, tapi tumbuh dan punya keinginan sendiri untuk sama-sama bisa masuk ke Imas ini. Ya, yang berharap sekali lagi dengan niatnya kita ini, ya semoga Allah memberikan bimbingan, memberikan hidayah kepada kita. Ya, karena hanya hidayah Allah lah yang bisa, yang kita harapkan untuk bisa terus berada di jalan yang kebaikan. Innallaha la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayang tidak bisa memberikan hidayah kecuali Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan jadi kita berharap Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan bimbingan kepada kita. Ya mudah-mudahan barangkali inilah hidayah yang Allah berikan kepada kita yang baru ini, sehingga bisa masuk ke ilmu, sehingga bisa ikut bersama-sama bergabung, satu rahmi, ya kumpul bersama mencari ilmu. Ya, apapun yang akan kita hadapi nanti. Selanjutnya, ketika dalam mengikuti kegiatan ini perlu banyak kesabaran. Ya, tadi saya katakan kan banyak tingginya pohon, semakin banyak, semakin kencang anginnya. Maka ketika anginnya kencang, bagaimana supaya kita tidak jatuh? Ya, kita harus berpegangan, harus saling bersama-sama. Kuatkan. Ada halangan yang menghalangi, yuk kita peganglah sama-sama. Waqtasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, pada agama Allah. Kita sama-sama satukan. Sapu lidi, ya, sapu lidi. Kalau sendirian 2 atau 3 mudah dipatahkan. Ya, manfaatnya apa? Kalau 1 2 kurang bermanfaat. Nah, kamu sendirian kurang manfaatnya. Tapi dengan bersama-sama
apapun ya akan bisa kita kerjakan. Itu dalam rangka kebersamaan. Makanya kita perlu bergabung banyak orang. Kalau yang namanya teman, 1000 teman itu masih kurang. Tapi musuh satu, masya Allah kayak 1000. Ya kita punya musuh satu, wah bingungnya. Tapi punya teman 1000 berasa masih kurang. Makanya dalam rangka ini Mas mencari anggota baru dalam rangka bergabung untuk lebih menguatkan tadi. Ya, timbang kita berjajaran 1, 2, 3 tidak mau bergabung, maka manfaatnya berkurang. Nah itu tadi ibarat sapu lidi, kalau 1, 2 sedikit mudah dipatahkan, mudah dikalahkan. Tapi kalau sudah bergabung kuat, insya Allah manfaatnya akan lebih banyak. Ya, untuk membersihkan, untuk nyapu dan sebagainya, insya Allah banyak. Nah, kembali di sini perlu juga banyak adanya kesabaran di antara kita. Ya. Kesabaran itu adalah membantu kita pada setiap pekerjaan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Gitu ya. Kesabaran itu akan membantu kita pada pekerjaan kita, pada amal ibadah kita. Ya. Dan pahala yang namanya pahala sabar itu lebih besar. Orang punya rezeki, punya kesenangan, kemudian bersyukur. Memang itu harus. Kalau kita senang, gembira, punya nikmat, kita harus bersyukur. Kalau kita dapat musibah, maka kita harus bersabar. Dan pahala sabar lebih besar, lebih jauh daripada pahala syukur. Ya. Jadi kita pasang juga setelah kita masuk ke anggota Irmas dan bisa bersama bergabung, harus banyak sabar. Ya. Sebab sabar itulah kunci keberhasilan yang akan kita peroleh. Sebab dengan kesabaran, ya sekali lagi, sehingga ujian yang kita lakukan, ujian yang kita lalui, ujian yang kita temui, ya belajar itu juga perlu banyak kesabaran. Ya. Kadang-kadang nggak masuk, nggak bisa ambil nafal Senin, ambil bacain, nggak bisa. Perlu kesabaran. Apalagi yang namanya orang belajar. Yang namanya orang belajar itu nggak kayak orang makan. Kalau orang makan, hari ini, saat ini kita makan, terasa manisnya, terasa enaknya, terasa kenyangnya. Ya, tapi orang belajar tuh nggak berasa. Coba kita lihat. Makanya orang yang terutama yang belajar di mondok, hari 2 hari sebelum 2 bulan nggak kelihatan. 2, 3 tahun, oh iya ada bedanya. Mondoknya lebih lama, belajar lebih lama kelihatan. Ya, barat itu juga di Irmas. Kalau banyaknya pembelajaran ilmu yang disampaikan, sebulan 2 bulan nggak kelihatan. Dengan lama-lama sering bergabung, insya Allah pasti. Kalau kita adakan penelitian ada bedanya. Anak-anak yang ikut ke Irmas dengan yang tidak ikut ke Irmas pasti ada bedanya. Silakan bikin penelitian kalau perlu. Barangkali yang kuliah, ya silakan adakan penelitian. Dulu di remaja masjid, ya dulu zamannya ketuanya Bandi itu, ya ada remaja masjid sama mengadakan pengajian bulanan, muter kemana-mana sedesa. Sampai sedesa muter pengajian itu. Saya pernah, bahkan saya waktu itu saya pembinanya, bahkan saya waktu bikin skripsi judulnya judulnya tentang pengajian bulanan di desa Kebongkongan. Saya ambil itu. Ya mudah-mudahan. Nah kemarin juga Sarul juga kan nanti bikin skripsi kalau saya Sarul. Skripsinya juga di desa Kebongkongan di tempat di masjid ini. Ya tentang apa tuh Pak? Karena beliau bahasa Arab bisa ngambilnya. Bahasa Arab ngambil. Nah sekarang barangkali nanti yang kuliah silakan ambil di masjid, semacam masjid desa Kebongkongan Irmasia. Nah, itu. Biar apa? Biar ada kenangannya kegiatannya apa, bagaimana. Sebelum ada remaja masjid, setelah ada remaja masjid. Dan sekarang kita lihat orang-orang yang dulu ikut remaja masjid dengan yang tidak pernah ikut, pasti akan ada bedanya. Ya itulah makanya orang belajar itu perlu waktu yang lama, ya perlu kesabaran.
orang belajar kalau nggak sabar mangkat beli dipai sangu beli mangkat itu nggak sabar. Jadi nggak kesangu beli dipai beli mangkat. Ya. Belajar ya apa lah beli orang tuku buku beli tuku beli buku lah buku beli mangkat. Itu barangkali ujian-ujian kita ya nanti barangkali bisa dari yang terima apa tantangan-tantangan halangan-halangannya di rumah itu pasti ada. Nah disinilah perlunya kita tanamkan juga kesabaran demi keberhasilan yang akan kita peroleh nanti. Insya Allah dengan remaja masjid ini kami berharap ya beberapa tahun ke depan akan ada perubahan. Amin. Tidak banyak, walaupun banyak kegiatan-kegiatan seremonial yang seperti disampaikan oleh Maulid Nabi Surah Mi'raj itu kelihatan ya secara sepintas seremonial, tapi kesemangatan kita yang kita buktikan. Terus terang remaja masjid ini saya baru lihat, ya saya baru menyaksikan sendiri ya adanya rekrutmen peserta baru, anggota baru. Ya, yang lain jarang yang seperti itu. Adanya rapat-rapat sering diadakan. Ya. Adanya evaluasi kegiatan. Kalau sedangkan yang lain paling kalau kita adakan Maulid Nabi sudah rencanakan program sudah bubar jelas ya. Nah di sini barangkali rencananya rapatnya sekian tak apa ya ada ayatnya seperti ini, pelaksananya bagaimana, setelah selesai kita evaluasi. Nah evaluasi itu dalam rangka untuk perbaikan ke depan. Nah di Irmas juga kita pernah belum mengevaluasi kenapa anggota-anggota kita banyak yang berkurang gitu. Ya, sekarang sudah tinggal berapa yang ada. Itu. Ya, jadi dengan kesabaran kita, dengan niat kita yang baik, mudah-mudahan akan tumbuh kesabaran. Dengan kesabaran yang kita peroleh, mudah-mudahan akan kita raih keberhasilan kita. Amin. Ya. Itu saja Bang yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sudah sampaikan oleh Pak Sanggul tadi. Jam 10 saya sudah berangkat ada kegiatan di mana sahabat ya, itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan satu motivasi untuk bisa semangat, untuk gairah lebih maju lagi, lebih makmur lagi Masjid Hidayatul Wasilah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول